Perkenalkan, nama saya Astra Juniarsi dengan NIM 2022050101049 dari program studi perbankan syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi dalam mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah, yaitu yang pertama, wawasan studi kelayakan bisnis, yang kedua, aspek-aspek dan pemasaran, yang ketiga, aspek yuridis dan teknis, yang keempat, aspek finansial dan manajemen organisasi, dan yang kelima, aspek sosial dan ekonomi, keenam, aspek lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL. Saya akan mulai dari materi yang pertama, yaitu wawasan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha itu dijalankan. Nah, dalam studi kelayakan bisnis terdapat 3 manfaatnya. Yang pertama itu manfaat finansial. Manfaat finansial ini diperoleh pelaku bisnis jika bisnis itu dirasa lebih menguntungkan dibandingkan dengan risiko yang akan terjadi nantinya. Nah, yang kedua itu manfaat ekonomi nasional, yaitu di mana bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan bagi ekonomi saja, tapi juga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi negara secara meluas. Yang ketiga itu manfaat sosial. Manfaat ini yang diberikan di sekitar lokasi bisnis yang dijalankan. Mengapa kita harus menganalisis kelayakan bisnis dulu sebelum dijalankan? Karena bertujuan untuk yang pertama, yaitu menghindari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis perlu dilakukan untuk mengatasi risiko kerugian di masa mendatang, karena ada yang tidak pasti yang akan datang nantinya. Nah, manfaat yang kedua itu memudahkan perencanaan. Jika kita sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dalam hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Dan manfaat yang ketiga itu mempermudah pelaksanaan kerja. Dengan adanya berbagai macam rencana yang sudah disusun akan sangat mempermudah pelaksanaan bisnis. Keempat itu memudahkan pengawasan setelah sudah dilaksanakan itu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Dan yang kelima atau terakhir itu memudahkan pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan itu akan mudah terdeteksi. Maka dari itu akan bisa dilakukan pengendalian terkait dengan penyimpangan tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Seperti yang kita ketahui, pasar dan pemasaran itu adalah aspek yang berkaitan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Pengertian pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Ini artinya pasar memiliki lokasi atau tempat, namun arti pasar secara meluas, pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, tapi cukup lewat elektronik seperti internet. Dan materi ketiga itu aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridis adalah aspek hukum yang menjadi panduan dalam suatu negara atau yuridik sipil, juga termasuk dalam undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga yang bersangkutan untuk mengatur sifat individu, perusahaan, dan organisasi. Sedangkan aspek teknis itu adalah aspek yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem atau produk dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, rekayasa, kedokteran, dan lain-lainnya. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Materi yang keempat itu ada aspek finansial dan manajemen organisasi. Dalam aspek finansial ini berkaitan dengan kebutuhan dana. Studi kelayakan bisnis biasanya digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu orientasi laba adalah studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis, dan yang kedua itu ada orientasi tidak pada laba atau sosial.
Studi yang menitikberatkan suatu usaha bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Adapun aspek manajemen organisasi, ini adalah aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan usaha, karena walaupun usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik. Materi yang kelima itu aspek sosial dan ekonomi. Aspek ekonomi itu aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. Ini juga membahas tentang perusahaan berkembang yang tentunya impak positif terhadap pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu. Kalau misalnya aspek sosial itu adalah hubungan masyarakat. Ini mampu berinteraksi dengan masyarakat dan target kontribusi dengan alam sekitar atau lingkungannya, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Dan materi yang terakhir itu aspek lingkungan atau disebut juga dengan AMDAL. Aspek lingkungan ini adalah aspek yang perlu diselidiki dahulu sebelum melakukan investasi usaha untuk mengetahui hal positif dan negatif yang muncul di suatu usaha. Maka dari itu, sebelum memulai bisnis yang baik, harus selidiki dulu atau harus pahami dulu terlebih dahulu kayak dampak lingkungan saat ini dan dampak lingkungan di masa depan. Nah, penelitian ini juga dikenal sebagai AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan, yaitu ini bukan suatu organisasi tapi kayak suatu penelitian. Baik, itu tadi penjelasan 6 materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.